Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak cucu matu, sanak kadang dan teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Ya, baiklah semuanya ya, mudah-mudahan. Semoga baik dan sehat selalu ya. Ya, Ya, kisah horor kakek datang lagi membawa pengalaman kisah horor yang pernah dialami oleh kakek sendiri ataupun teman-teman sekitar kakek. Ya. Kali ini kakek akan mengangkat kisah horor yang terkait dengan cara kenalan penghuni gaib rumah kakek. ya. Bagaimana kisah lengkapnya? Silakan kakek untuk menyampaikannya. Nah, ini cerita mencakup ini nih yang pengarah MC-nya nih, istri saya ini pengarahnya. Jadi tahun 89 kan itu ya, Januari itu. Kejadian di Bandung. Kejadian di Bandung di suatu rumah lembah ya, rumah yang di Bandung Utara. Bandung Utara. Itu memang waktu itu ya, mudah-mudahan sekarang udah enggak atau tambah parah, mudah-mudahan enggak. Itu dulu memang terkenal angker gitu, banyak gangguan-gangguan gitu. Dia ada di seluruh komplek gitu, termasuk di rumah kita juga ya. Jadi ini waktu hari pertama ya, kita setelah nikah terus bulan madu ya. Terus baru datang di rumah itu. Jadi ini rumah pertama dari istri saya, ikut tinggal di rumah kami itu ya. Saya sebelum menikah udah beli rumah ya, rumah cicilan. Rumah cicilan di Bandung Utara. Nah ini karena kita naik kereta api ya dulu ya, dari suatu kota di Jawa Tengah ke Bandung itu. Zaman dulu kan kereta api kan telat ya. Jadwalnya harusnya sampai jam 4, tapi waktu itu sampai di stasiun jam 10 kalau nggak salah, malam. Jadi sampai rumah itu jam 11. Jam 11 kita mandi dulu. Nah itu waktu baru menggerakkan tubuh di kasur, terdengar suara tok-tok jendela kan. Masih ingat nggak kejadian? Nah itu kejadian, jadi ada tok-tok gitu. Terus ya mau nanya kan waktu itu, apa itu? Saya bilang, itu paling kumbang, saya bilang, paling kumbang. Terus habis itu ya, saya sebenarnya udah hafal nih kayaknya nih, penghuni gaib ini yang mau kenalan sama istri saya yang baru hari pertama ya. Istri baru saya. Istri baru saya. Istri baru. Ya emang nikah baru sekali itu kan ya. Jadi kemudian ya saya paling kumbang, terus saya buka pintu. Itu kami waktu itu tidurnya di kamar belakang ya kita waktu itu ya. Jadi ketok-ketok itu dari belakang. Kemudian saya buka pintu belakang itu, melihat nggak ada, ternyata nggak ada kumbang, nggak ada apa-apa. Terus saya tutup lagi gitu. Sama ya udahlah saya lupakan gitu. Ternyata berapa waktu kemudian bunyi lagi gitu ya, jendela kaca itu tok 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 gitu sampai berapa kali. Ya udah akhirnya saya ya seperti biasanya, memang saya udah sering di rumah itu ada ya, dimulai dengan bulu kuduknya merinding itu ada gejala-gejala, ada penghuni gaib yang sedang mau iseng mengganggu. Nah saya senjatanya itu biasanya saya cuma pakai sapu lidi. Karena kalau hantu atau jin ini mengganggu ya ada iseng. Kalau dia tidak berbentuk fisik itu kan saya nggak peduli. Kalau dia mau ada gerakan atau suara atau bau gitu ya biarin aja, sampai santepin aja. Saya nggak peduli, nggak terlalu ini. Tapi kalau dia sampai berupa suatu wujud tertentu ya, binatang kan ya terpaksa harus dipukul gitu. Nah senjata saya pas sapu lidi. Kenapa bukan parang atau pakai kayu gitu ya. Karena saya takut kalau dia terus terbang ke kaca itu, nanti kalau saya pukul pakai kacanya pecah gitu. Jadi saya memang biasanya pakai senjata itu sapu lidi menghadapi hantu itu. Memang aneh tapi ya faktanya gitu ya. Jadi kalau saya hadapin pakai bacaan-bacaan ayat suci Quran gitu ya, itu takutnya nanti jinnya itu jin muslim ya. Hantu itu belum tentu
bukan Muslim, kadang-kadang pernah juga ya hantu itu jinnya itu asalnya jinnya Muslim. Jadi kalau kita bacain ayat kursi dia akan mengikuti ayat kursi dengan bacanya lebih bagus daripada kita gitu. Dan daripada malu sendiri ya. Jadi waktu itu saya terus si penghuni kayaknya ketak-ketakin kaca itu jendela, terus saya siap-siap keluar bawa apa namanya sapu lidi. Terus saya begitu buka pintu ternyata memang benar ada apa namanya itu bayangan gelap gitu, set gitu lewat, saya pukul sampai pakai sapu lidi kan, pok 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 gitu, terus nggak tahu dia sakit terus pergi. Saya tutup lagi, terus saya masuk rumah ya bilang udah saya usir kumbangnya gitu. Saya itu terus saya bohongnya, saya kan percaya ya waktu itu ya. Iya mungkin ya. Jadi waktu itu percaya aja kelihatan istri saya. Cuman ya kemudian ya beberapa waktu kemudian baru apa namanya saya cerita itu kejadian itu. Jadi ya begitulah namanya cara perkenalannya penghuni gaib itu ya terhadap, sebenarnya bukan hanya pendatang baru, saya juga sebagai orangnya udah, jadi rumah itu saya beli kira-kira udah 1,5 tahun ya sebelumnya. Jadi saya tinggal sendirian 1,5 tahun di rumah itu dengan aneka ragam Gangguannya. ya, sebenarnya saya nggak merasa terlalu terganggu sih, tapi ya saya takutkan itu kalau si hantunya itu jinnya itu berwujud ular, karena saya gimana pun sama ular itu takut gitu. Nah, kalau berwujud ular itu kan takut juga saya ini ular beneran atau jelmaannya jin gitu. Tapi kalau berupa kayak kumbang atau apa katak itu ya kan tinggal dipukul aja gitu. Itu kira-kira ceritanya seperti itu. Ya, ya kisah kisah horor yang mungkin kurang mencekam mungkin ya kayak ya. Ya saya ceritanya, soalnya saya ceritanya santai, tapi kalau Ya, kalau ya, orang yang nggak biasa mengalami mungkin ya ketakutan. ya, tapi kan saya sebagai yang mungkin yang Mengalami dianggap ya. orang baru yang mau diganggu itu rasanya kalau kita menganggapnya bukan sebagai suatu hantu, kita anggap dia adalah kumbang, maka Santai kan tidak ya. ada ketakutan ya, tidak Ya. ada ketakutan. Ya. Ya. Ya itulah makanya kalau di apa channel YouTube-nya yang hantu-hantu itu kan suka gitu kan, kalau dia camping horror atau macam-macam, kalau si siapa itu channel itu si Ya. ya dia diganggu gitu kan, dia oh kumbang mungkin, bajing Ya. mungkin kayak itu. Ya. Itu untuk menghibur dirinya bahwa supaya dia hilang takutnya, memang gitu. Ya, jadi manajemen kita agar kita tidak takut Iya, melawan anggap gangguan- aja gangguan binatang ada, gitu. anggap, Iya. anggap binatang, anggap ada angin dan seterusnya. Iya. Tapi kalau saya sih karena sejak kecil udah biasa dengan hantu, saya nggak mau nganggap itu binatang ya, saya anggap memang hantu. Dan saya nggak perlu takut ya, saya harus lawan gitu. Ya. Hmm. Itu saja cerita yang bisa kami sampaikan dan kita akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.